Halo para rider dan pecinta otomotif di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Ibo TV, channel yang selalu kasih kalian update paling panas seputar dunia roda 2. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bikin kalian nostalgia atau bahkan kaget. Bayangkan, sebuah nama besar yang sempat mati suri di pasar motor Indonesia tiba-tiba bangkit lagi dengan gebrakan yang menarik. Kalian ingat Kymco? Ya, pabrikan asal Taiwan ini setelah sekian lama seolah menghilang dari radar kita, kini kembali dengan senjata terbarunya. Kira-kira apa yang mereka bawa kali ini? Dan kenapa sekarang waktu yang tepat buat mereka kembali? Siap-siap, karena kita akan bongkar tuntas Kymco JP125 VCBS 2025 yang katanya bakal jadi lawan serius di kelas Kutik 125cc. Penasaran? Langsung saja kita mulai. Kawan-kawan, kalau kita bicara Kymco, pasti langsung terbayang deretan skutik gambot yang pernah berjaya di awal tahun 2000-an. Siapa sih yang nggak kenal dengan Kymco Easy, Free MX, atau bahkan Kymco Trend SR yang tangguh itu? Kymco ini sebenarnya punya sejarah panjang di Indonesia. Mereka masuk pertama kali di tahun 2003 dan langsung menarik perhatian dengan desain skutik yang beda dari pabrikan Jepang yang dominan kala itu. Mereka menawarkan kenyamanan dan kapasitas bagasi yang luar biasa, cocok banget buat mobilitas di perkotaan. Namun, sayangnya, di tahun 2009, Kymco memutuskan untuk hengkang dari tanah air. Banyak spekulasi beredar saat itu, mulai dari persaingan ketat, masalah after sales, sampai harga jual kembali yang jatuh. Tapi mereka nggak menyerah begitu saja. Di tahun 2017, Kymco sempat mencoba peruntungannya lagi di Indonesia, meskipun tidak semasif dulu dan akhirnya kembali tidak lagi menjual motor di sini. Sejak saat itu, nama Kymco seolah tenggelam di pasar domestik kita. Tapi ini dia yang menarik, berbeda dengan nasibnya di Indonesia, di negara-negara Asia lainnya, terutama Jepang, Kymco tetap eksis dan terus berinovasi. Mereka nggak pernah berhenti mengembangkan produk-produk baru, dan bukti terbarunya adalah peluncuran Kymco JP125 VCBS 2025. Oke, mari kita bedah lebih dalam skutik yang satu ini. Dikutip dari greatbiker.com, Kymco Jepang baru saja mengumumkan kehadiran Kymco JP125 VCBS 2025. Skutik ini sebenarnya bukan produk yang benar-benar baru dari nol. Konsep desain dan mekanisme drivetrain-nya masih mempertahankan basis dari model 2023 yang sudah lebih dulu meluncur di Jepang. Jadi, bisa dibilang ini adalah penyempurnaan dari versi sebelumnya. Di Jepang, Kymco JP125 VCBS pertama kali diluncurkan pada tahun 2023 dan memang diposisikan sebagai skuter 125cc yang menyasar segmen pengguna harian. Kenapa? Karena skutik ini punya ukuran yang ringkas, mudah dikendarai, dan yang paling penting, mesinnya hemat bahan bakar dengan performa yang cukup untuk kebutuhan mobilitas di kota-kota besar. Ini penting banget, mengingat kepadatan lalu lintas di kota besar seperti Tokyo atau Jakarta. Nah, yang bikin menarik adalah akhiran VCBS pada namanya. VCBS ini singkatan dari Variable Combined Brake System. Ini bukan sekedar sistem rem biasa, bro. VCBS adalah sistem rem kombinasi yang mendistribusikan gaya pengereman secara cerdas antara rem depan dan belakang. Tujuannya memberikan kendali yang lebih mudah dan rasa berkendara yang nyaman. Jadi, kalian nggak perlu khawatir rem mendadak ngunci atau kehilangan keseimbangan. Dan di model 2025 ini, sistem VCBS-nya sudah disempurnakan untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah nilai plus yang patut diacungi jempol. Fitur unik lainnya, motor matic ini dilengkapi dengan lengan ayun belakang tunggal yang tentunya memberikan kesan modern dan minimalis pada bagian belakang. Selain itu, Kymco JP125 VCBS 2025 juga dibekali dengan berbagai peralatan praktis yang menunjang aktivitas harian. Ada ruang penyimpanan di bawah jok yang cukup lumayan, lalu ada kotak penyimpanan depan yang besar untuk menaruh barang-barang kecil.
Di era digital ini, Kimco juga nggak ketinggalan menyematkan port USB untuk charging gadget kalian. Dan nggak ketinggalan, ada rak belakang berbentuk sayap yang multifungsi. Bicara soal kaki-kaki, skutik baru ini menggunakan ban depan dan belakang berdiameter 10 inci. Ini adalah ukuran yang dirancang khusus untuk berkendara di jalan beraspal perkotaan. Mungkin ada yang bertanya, kok cuma 10 inci? Ingat, fokusnya adalah kemudahan bermanuver dan efisiensi di jalur perkotaan yang padat. Untuk pencahayaan, Kimco GP125 VCBS 2025 masih setia dengan sistem lampu utama halogen. Meskipun di era modern banyak yang beralih ke LED, halogen punya kelebihan tersendiri dalam menembus kabut atau hujan deras. Sementara itu, sistem pencahayaan lainnya sudah menggunakan LED untuk efisiensi dan tampilan modern. Bagian speedometernya merupakan gabungan antara analog dan layar digital, perpaduan klasik dan modern yang memberikan informasi lengkap bagi pengendara. Dan untuk keamanan, skutik ini masih menggunakan sistem kunci standar. Terakhir, untuk kalian yang suka personalize motor, versi terbaru 2025 ini akan hadir dengan dua pilihan warna elegan, pearly white dan golden black. Kedua warna ini memberikan kesan premium dan minimalis pada skutik ini. Yang paling bikin penasaran, berapa sih harganya? Di Jepang, Kimco GP125 VCBS 2025 dijual dengan harga 224.950 yen. Kalau kita konversi ke rupiah, dengan kurs saat ini, angka itu setara dengan sekitar 25.534.254 rupiah. Ya, 25 jutaan rupiah, harga yang cukup kompetitif untuk sebuah skutik 125 cc, apalagi dengan fitur VCBS dan brand image Kimco yang sebenarnya cukup kuat di Asia. Dengan spesifikasi dan harga segitu, Kimco GP125 VCBS 2025 ini jelas punya potensi besar. Di Jepang, dia sudah terbukti sukses sebagai skutik perkotaan yang irit dan praktis. Pertanyaannya, kalau Kimco mau kembali lagi ke Indonesia dengan produk ini, apakah dia bisa bersaing? Di segmen 125 cc, persaingan sangat ketat. Ada Honda Vario, Yamaha Frigo, Suzuki Address, bahkan skutik-skutik Tiongkok yang semakin banyak. Kimco harus punya strategi yang matang, mulai dari harga yang bersaing, ketersediaan spare part, hingga jaringan dealer dan after sales yang kuat. Kalau Kimco bisa menghadirkan GP125 VCBS 2025 ini dengan harga yang sama atau bahkan sedikit di bawah kompetitor, ditambah promosi yang gencar dan jaminan after sales yang baik, bukan tidak mungkin nama Kimco akan kembali berjaya di Indonesia. Mereka punya nama besar dan sejarah yang bisa jadi modal. Ini adalah kesempatan kedua bagi Kimco untuk membuktikan diri di pasar skutik Indonesia yang sangat dinamis. Nah, itu dia bedah tuntas kita soal kembalinya Kimco dengan GP125 VCBS 2025. Gimana menurut kalian? Apakah Kimco punya peluang besar untuk kembali mengaspal di jalanan Indonesia? Atau kalian punya pengalaman menarik dengan motor Kimco di masa lalu? Yuk bagikan opini dan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian sesama pecinta motor, dan yang paling penting, subscribe ke channel Ibo TV biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari dunia otomotif roda 2. Dan buat kalian yang penasaran dengan detail motor ini, atau ingin tahu perbandingan dengan skutik 125 cc lainnya, tulis di kolom komentar ya, siapa tahu nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu aspal.